Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat anti korupsi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dan izinnya jualah maka pada hari ini di kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Tapi semoga saja hal ini tidak mengurangi makna yang ingin kami sampaikan para penyuluh korupsi kepada sahabat-sahabat anti korupsi semua. Perkenalkan nama saya Kiki Rahmawati, saya merupakan ASN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pengawas pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kesempatan kali ini saya berperan sebagai penyuluh anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik sahabat anti korupsi, sebelum kita mengawali acara kegiatan penyuluhan anti korupsi pada hari ini, izinkan saya akan membukanya dengan satu buah pantun. Pergi ke pasar membeli baju, makan lalapan pakai sambal terasi. Mari kita bangun Hulu Sungai Selatan agar maju, bersama kita cegah dan lawan korupsi. Baik sahabat anti korupsi dimanapun Anda berada, kita akan masuki sesi penyuluhan pada hari ini. Karena apa? Korupsi ini adalah suatu penyakit kronis yang tanpa ada obatnya, tidak ada obatnya sama sekali. Kemanapun kita mencari tidak akan pernah ketemu obat anti korupsi ini ya. Karena penyakit ini akan menyelusup di segala bidang, di setiap lini kehidupan kita, dan ini akan menjadikan sebuah pencitraan yang buruk tentang negara kita, sahabat. Nah, oleh karenanya korupsi ini juga akan menimbulkan kemiskinan dan juga kesenjangan yang besar di masyarakat kita. Baik, sahabat anti korupsi, izinkan saya men-share untuk bahan dari pencegahan ataupun penyuluhan dari anti korupsi ini. Dan yang pertama kali kami ingin memberikan tujuan penyuluhan anti korupsi ini adalah memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua, kami para penyuluh ingin menumbuhkan semangat anti korupsi kepada para sahabat-sahabat, para aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, sahabat, ada 5 materi yang akan kami sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama, kami akan menyampaikan pengertian dari korupsi itu sendiri apa, dasar-dasar hukum dari pemberantasan korupsi, teori dan faktor-faktor penyebab tumbuhnya korupsi itu sendiri apa, dan kita juga akan menyampaikan dampak korupsi itu di berbagai aspek kehidupan yang seperti sudah saya jelaskan di atas tadi. Dan yang terakhir itu kami akan menyampaikan delik-delik tindak pidana dari korupsi. Baik sahabat semua dimanapun Anda berada, yang pertama kita akan menyampaikan pengertian dari korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu adalah merupakan tindakan seseorang yang secara melawan hukum ataupun juga tindakan seseorang yang memperkaya diri dia sendiri ataupun orang lain ataupun korporasinya, dan dia menyalahgunakan kewenangannya yang keseluruhannya itu adalah dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian dari suatu negara atau daerah. Nah, kita akan kupas dasar-dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu sudah ada beberapa sebenarnya dasar-dasar hukum yang ada di negara kita. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Ketetapan MPR, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ada Undang-Undang 31, ada Undang-Undang 20, ada PP 71, Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK, ada Undang-Undang Nomor 15 tentang TPPQ, juga ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Baik sahabat, kita akan berbicara tentang teori dari penyebab korupsi itu sendiri. Ada 5 teori yang akan penyuluh kemukakan pada hari ini untuk penyebab korupsi itu sendiri. Yang pertama itu adalah teori triangle fraud yang dikemukakan oleh Donald Edgar Casey. Menurut Donald,
Penyebab dari korupsi itu timbul karena adanya suatu tekanan atau pressure dan adanya kesempatan atau opportunity dan rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan pembenaran atas apa yang telah dilakukannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Boulogne, yang mana korupsi itu sendiri menurut dia itu adalah Ghosn tadi ya. Ghosn tadi berupa greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs, kebutuhan, dan expose yang merupakan suatu pengungkapan atau pembenaran juga. Nah, selanjutnya teori yang ketiga itu adalah teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert Kliggard, di mana korupsi itu sendiri atau corruption itu sendiri adalah merupakan hasil dari faktor kekuasaan dan monopoli yang menjadi satu, namun tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau accountability. Nah, itulah yang akan menyebabkan korupsi. Teori yang keempat itu adalah teori willingness dan opportunity, di mana korupsi itu ada karena adanya kesempatan akibat dari lemahnya sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong oleh kebutuhan dan keserakahan. Yang terakhir, ada teori cost benefit model. Terjadi jika manfaat korupsi ini oleh para koruptor yang didapatkan atau dirasakan itu lebih besar dari biaya ataupun resikonya. Faktor-faktor penyebab dari korupsi ini berdasarkan Ghosn teori itu ada faktor internal dari diri dia sendiri, dari pelaku sendiri, dan juga ada faktor eksternal atau dari pengaruh dari luar. Faktor internal ini yang pertama kali itu adalah sifat tamak atau rakus dari manusia. Manusia tidak pernah merasa puas, karena itulah untuk memenuhi apa keinginannya, keinginan terbesarnya dia akan melakukan korupsi dan menghalalkan segala cara. Yang kedua itu adalah karena adanya faktor gaya hidup yang konsumtif. Di kota-kota besar sekarang ini gaya hidup yang konsumtif menimbulkan keinginan yang berlebihan, hasrat hidup yang berlebihan dari setiap manusia, dan akhirnya ujung-ujungnya dia melakukan korupsi untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga itu adalah moral yang kurang kuat dari seorang pelaku, dari seorang manusia itu sendiri, karena dia cenderung akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Godaan-godaan itu bisa datang dari mana saja, sahabat. Bisa datang dari suaminya kah, istrinya kah, anaknya kah, atau rekan-rekan sejawat maupun atasannya. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, itu berupa faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Nah, kalau faktor organisasi ini, sahabat, itu adalah karena adanya kekurang teladanan dari pimpinannya dalam menyikapi dalam suatu organisasi itu jika terjadi atau terdapat kecurangan-kecurangan. Nah, itu contoh ya. Kalau faktor politik itu sahabat bisa temukan pada saat-saat sekarang ini, dikala musim-musim politik sedang memanas, maka korupsi itu sangat rawan terjadi. Karena apa? Biasanya sahabat, partai politik yang ada anggotanya di situ korupsi, maka cenderung dia akan berpikiran untuk melakukan korupsi untuk mengembalikan dana-dana kampanyenya, dana-dana politiknya yang sudah dia keluarkan pada saat sebelum menjadi dia menjabat di kedudukannya tersebut. Nah, itulah yang akan menyebabkan dia menjadi korupsi. Nah, sementara untuk dampak korupsi dalam berbagai sektor atau berbagai bidang, kita akan melihatnya dampak korupsi terhadap aspek ekonomi yang akan menimbulkan penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, dan juga ada keterbelakangan perekonomian negara. Sementara dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, kita akan melihat tingginya tingkat pengangguran karena banyaknya para koruptor yang berkuasa di suatu negara itu. Dan juga terhambat dalam pengentasan kemiskinan. Karena apa? APBD yang digunakan untuk pemberantasan kemiskinan dikorupsi oleh para pejabat negara, para pejabat publik. Nah, akhirnya apa? Akhirnya untuk anggaran pengentasan kemiskinan itu tidak ada. Nah, itu akan menimbulkan kemiskinan yang luar biasa nantinya. Nah, selanjutnya dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Mereka tidak percaya lagi partai politik itu bersih dan jujur, tidak percaya lagi bahwa politik itu fair, tidak akan ada lagi kepercayaan tersebut kepada partai politik.
Terus yang keempat, itu dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum, masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap lembaga hukum, institusi hukum, karena apa? Karena menurut mereka hukum itu dapat dibeli. Ada uang, hukum bisa dibeli. Tidak ada uang, hukum tidak bisa dibeli. Ya. Oke, baik. Yang kelima, dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan di dalam masyarakat karena tidak adanya pertahanan dan keamanan, itulah yang akan menyebabkan korupsi. Dampak korupsi yang terakhir itu adalah berdampak kepada aspek lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Delik tindak pidana korupsi yang kita ketahui itu sebenarnya ada 30 jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 30 jenis tindak pidana korupsi ini dikelompokkan kembali menjadi 7 kelompok. Nah, yang pertama itu adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam keadaan, dan juga adanya gratifikasi. Nah, kita akan bahas dan kupas satu-satu. Merugikan keuangan negara itu adalah suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk dapat menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Sanksinya apa nih? Hukumannya apa nih? Nah, hukumannya itu adalah berdasarkan Undang-Undang Tipikor, ada terdapat pada pasal 2, di mana seseorang yang merugikan keuangan negara akan dipenjarakan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kita berpindah ke delik selanjutnya, delik suap menyuap. Contohnya itu adalah apa? Misalkan kita menyuap pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima suap, atau kita menyuap hakim dan advokat juga yang menerima suap dari kita. Sama-sama dapat nih, kita pun dapat yang menyuap, yang disuap juga dapat untuk hukumannya. Seperti apa hukumannya? Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Atau pidana paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Jadi mulai sekarang sahabat jangan lagi ya pakai suap menyuap ya. Oke, beralih ke yang ketiga. Delik pidana tindak korupsi yang ketiga itu adalah penggelapan dalam jabatan. Misalkan itu adalah pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan, pegawai negeri yang memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri yang merusakkan bukti-bukti pemeriksaan, misalkan, ataupun pegawai negeri yang membiarkan orang lain untuk merusakkan bukti-bukti tersebut. Nah, penggelapan dalam jabatan ini bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Dan pidana paling sedikit sahabat itu 150 juta dan paling banyak 750 juta. Beralih ke delik selanjutnya, delik pemerasan. Pemerasan ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum tentunya. Seperti pegawai negeri yang memeras ataupun antar pegawai negeri sama-sama melakukan pemerasan. Nah, selanjutnya perbuatan curang. Bagaimana perbuatan curang ini? Contohnya adalah pemborong yang membuat curang, pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang, rekanan atau TNI yang berbuat curang. Yang selanjutnya, delik tindak pidana korupsi adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Sering sekali kita melihat ya, praktik-praktik korupsi seperti ini terjadi di pengadaan barang dan jasa, di mana penyelenggara negara itu baik langsung maupun tidak langsung, kadang-kadang dia turut serta dalam pengadaan barang, adanya pengaturan, siapa pemenang lelang. Nah, itu tidak diperbolehkan ya sahabat ya, dan itu termasuk dalam tindak pidana korupsi. Yang terakhir kita akan berbicara tentang gratifikasi. Pejabat penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, ini dimasukkan ke dalam gratifikasi jikalau dia tidak memberikan laporan atau melaporkan gratifikasi atau pemberian yang diterima olehnya kepada KPK ataupun UPG, Unit Pengendali Gratifikasi,
selama jangka waktu 30 hari sejak dia menerima gratifikasi tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan nih sahabat. Apakah gratifikasi yang dianggap suap itu termasuk dalam tipikor? Nah, kita akan bahas di sini. Contoh-contoh gratifikasi yang dianggap suap itu adalah jikalau sahabat itu menerima uang atau barang atau fasilitas lain terkait dengan ucapan terima kasih. Misalkan sahabat ada di pengadaan sebagai pejabat pengadaan barang dan sahabat telah melakukan proses untuk pengadaan barang tersebut hingga selesai dan sahabat menerima ucapan terima kasih berupa uang atau voucher atau apalah itu namanya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai suap. Atau juga bisa berupa sahabat jikalau sahabat sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan ya. Kalau misalkan sudah selesai pekerjaan tersebut, sahabat nilai dan sahabat menerima upah ataupun gratifikasi dari pihak ketiga atau rekanan, itu juga bisa sebagai dianggap suap. Nah, selain itu juga sahabat sebagai pegawai negeri menerima akomodasi, menerima fasilitas, menerima perlengkapan dari pihak ketiga ataupun orang lain, ataupun berupa voucher makan, voucher hotel, voucher makan minum di kafe, itu juga bisa dianggap sebagai gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Sementara gratifikasi yang tidak dianggap suap itu bisa sahabat rinci sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sahabat menerima gaji itu tidak perlu disampaikan ya sebagai gratifikasi, atau hadiah yang tidak terikat dengan kedinasan, atau juga sahabat menerima hadiah dari lomba-lomba yang sahabat ikuti, ataupun juga kompensasi dari profesi di luar kedinasan. Seminar kit, sertifikat juga tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi. Nah, sahabat, sekarang begini sahabat ya. Sikap sahabat jika sahabat menerima gratifikasi dari seseorang, apa yang harus sahabat lakukan? Yang perlu sahabat lakukan itu adalah menolaknya secara halus ya sahabat. Jangan terlalu kasar ya, karena kita juga ingin menjaga perasaan si pemberi. Sahabat menolak secara halus dulu, dan kalaupun sahabat tidak bisa menolak secara halus, misalkan sahabat menerima gratifikasi tidak melalui sahabat, namun melalui orang lain, misalkan suami atau istri atau melalui anak, dan mereka tidak enak untuk menolak dan sahabat terima, segera saja sahabat laporkan ke dalam aplikasi Goal KPK atau gratifikasi online yang bisa sahabat download di Play Store. Di sana ada Goal atau gratifikasi online yang akan langsung terhubung kepada KPK. Atau sahabat juga bisa datang langsung ke inspektorat untuk melaporkan bentuk-bentuk gratifikasi yang sahabat terima. Nah, bagaimana caranya? Sahabat datang aja ke UPG ya, UPG Inspektorat Kabupaten atau Kota di mana sahabat tinggal. Nah, sahabat, gratifikasi ini kalau sahabat tidak laporkan, maka bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, hukumannya itu adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana paling denda itu sedikitnya 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Oke, namun ketentuan ini bisa digugurkan atau tidak berlaku jika sahabat yang menerima gratifikasi tersebut melaporkannya ke KPK melalui gratifikasi online tadi, atau bisa datang ke UPG, petugas UPG atau unit pengendali gratifikasi yang ada di kabupaten kota, tentunya ada di inspektorat ya, paling lambat 30 hari sejak sahabat menerima gratifikasi tersebut. Nah, sahabat, kira-kira mungkin sudah cukup paham ya apa itu delik-delik tindak pidana korupsi yang mungkin sudah kita berikan tadi. Dan tujuan dari penyuluhan ini, sahabat, kita sudah bahas tadi di atas apa itu tujuannya dan kita ingin seperti apa nantinya ke depan, karena juga kita sudah membahas tentang korupsi itu ternyata disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari pengaruh luar yang masuk ke dalam diri kita, dan juga kita sudah kupas tadi korupsi itu berdampak di berbagai aspek, delik-delik tindak pidana korupsi sudah ada, dan juga masalah gratifikasi kita bahas dan kita kupas secara mendalam ya. Dan harapan kami bersama adalah dengan adanya penyuluhan ini, kita bersama-sama berusaha untuk mencegah dan memberantas korupsi
ya, sebagai komitmen kita para ASN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, melayani, dan tentunya berwibawa. Oleh karena itu, kita perlu komitmen bersama untuk terus mewujudkan keinginan bersama ini. Nah, sahabat, mungkin sekian dari kami, dari penyuluh kami. Mohon evaluasinya tolong diisi, evaluasi penyuluhan dari saya, Kiki, penyuluh anti korupsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Akhir kata saya tutup dengan satu pantun lagi nih sahabat. Pergi ke kandangan membeli kuini, makan ketupat di hari Selasa. Mari wujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersih dan melayani. Bersama kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.